Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di materi statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu ukuran penyebaran atau dispersi. Apa itu dispersi? Kemudian ukuran-ukuran yang digunakan di dalam dispersi ini kita lihat lebih banyak. Seperti biasa saya sampaikan mengenai hal-hal apa yang berkaitan dengan dispersi ini. Definisinya adalah bahwa ukuran penyebaran adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran ini dapat menjadi petunjuk apakah sekelompok data menyebar atau bervariasi di sekitar rata-rata atau jauh di atas rata-rata. Ya. Untuk memberikan gambaran ini, ya, jadi begini. Dimisalkan ada data penjualan 3 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, dan C selama 5 bulan sebagai berikut, dari Januari sampai dengan Mei. Ya, kita lihat datanya seperti ini. Di perusahaan A 50, 50, 50, 50, 50 sama ya, dari waktu ke waktu. Kemudian B 50, 90, 50, 10 dan 50. Lalu perusahaan C 60, 50, 50, 50, 40. Ada perbedaan di antara ketiganya ya. Kalau kita lihat yang pertama itu statis, dari waktu ke waktu jumlahnya sama. B dengan C ada perbedaan tentu saja. Sempat yang B itu mengalami kondisi sangat tinggi, kemudian turun di bulan April. Sedangkan perusahaan C relatif memang ada perubahan-perubahan, tetapi tidak terlalu jauh dari kondisi pada umumnya, jadi 50-50 ya. Kalau kita lihat datanya seperti ini ya, datanya ya, data penjualan A seperti ini, kemudian yang B ya naik turun, C ya, C dengan B ya tadi, nah, ini ya. Nah, kalau kita hitung rata-rata penjualan dari masing-masing perusahaan selama 5 bulan berapa? Rata-rata seperti yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu, karena ini adalah datanya data tunggal ya, data satu persatu, bukan data berkelompok. Jadi di Januari-nya satu data, Februari 1, Maret 1 ya. Maka di dalam menghitung rata-rata kita jumlahkan saja 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50, 250 dibagi 5, 50. Yang B juga sama, 50, 90, 50, 10, 50. Totalnya adalah 250, kalau kita bagi 5 menjadi 50. Yang C juga sama, 60, 50, 50, 50, 40 ya. 250 dibagi 5 sama dengan 50. Jadi dari 3 perusahaan ini yang kalau kita lihat fluktuasinya, pergerakan dari waktu ke waktu itu tidak sama. Saat kita hitung rata-rata ternyata sama. Ya, lalu apa kemudian yang akan kita sampaikan di sini, bahwa seringkali ukuran rata-rata kadang-kadang tidak mencerminkan mengenai distribusinya. Jadi penyebarannya bagaimana? Apakah sama semuanya 50-50 semuanya ya, atau sempat berfluktuasi, fluktuasinya tinggi atau rendah? Nah, itu yang ingin kita tandaskan di sini, bahwa data itu seringkali kalau kita hanya mengandalkan ukuran rata-rata, kita tidak bisa mengetahui mengenai penyebaran datanya atau distribusi datanya. Oleh karena itu, ukuran dispersi ini menjadi petunjuk apakah data itu akan menyebar ya, atau tidak ya, sama sekali sama semuanya, atau penyebarannya tinggi ya. Nah, ukuran ini memang kemudian menjadi pendamping, artinya ukuran dispersi itu biasanya dibarengkan ya, menjadi pendamping ukuran rata-rata. Sepintas
maka nanti akan terlihat bahwa perusahaan A dengan tingkat fluktuasi yang tidak ada, punya sama semuanya, maka saya katakan tidak ada dispersinya, tidak ada penyimpangannya karena sama semuanya. Tingkat variasinya juga tidak ada. Ya, terjemahan lain adalah tingkat variasi. Jadi dispersi itu apakah data itu bervariasi atau tidak. Ya, apakah variasinya kalau bervariasi apakah rendah atau tinggi? Itu bisa dilihat dari ukuran dispersinya. Jadi kalau A ini nanti bisa dipastikan bahwa ini adalah tidak bervariasi atau dispersinya 0 gitu ya. Sedangkan yang B dengan yang C, kalau kita lihat gambarnya tadi, nah, ini seperti ini, maka dibandingkan dengan C, maka C ini dispersinya tentu saja lebih rendah dibandingkan dengan B. Ya, atau dengan kata lain tingkat variasinya memang lebih sedikit dibandingkan dengan B. Kenapa? Karena pergerakannya hanya dari 60, 50, 50, 50, 40. Sementara yang B 50 sempat naik sangat tinggi di 90, kemudian turunnya juga drastis 50, turun lagi drastis 10, 50. Jadi kalau di penyimpangan tingkat variasi dari rata-ratanya adalah cukup tinggi. Nah, itu yang ingin disampaikan bahwa ukuran dispersi memang berkaitan dengan tingkat penyebaran atau tingkat variasi data dari rata-ratanya. Ya, ukuran ini selalu bersamaan. Ya. Nah, jadi mungkin kalau gambaran yang lain misalnya bahwa sama-sama rata-rata pendapatan misalnya, rata-rata pendapatan kota Surakarta misalnya adalah 2,5 juta, kemudian di kota lain 2,5 juta juga, ya, atau 5 juta misalnya. Nah, apakah kemudian kota Solo dengan kota yang lain dengan rata-rata yang sama itu penyebarannya sama, penyimpangannya sama, tingkat variasinya ada yang sangat rendah, ada yang sangat tinggi atau mendekati rata-rata? Nah, maka memang diperlukan ukuran dispersi ini untuk mengetahui apakah pendapatan itu kemudian menyebar tingkat variasinya dari sangat rendah sampai yang tinggi atau di sekitar rata-rata. Ya, itu dispersi. Jadi kemudian disandingkan, ya, diukur rata-ratanya, kemudian dihitung sekaligus dispersinya. Ya, itu kurang lebih seperti contohnya. Kemudian ukuran ini ada dua kelompok besar, yaitu dispersi absolut dan dispersi relatif. Dispersi absolut ini mengukur dari sekelompok data. Ya. Sedangkan relatif, kata-kata relatif itu adalah ada pembanding. Kita membandingkan tingkat dispersi dari beberapa data. Lalu tadi saya sempat mencontohkan 3 perusahaan ABC. Ya. Kita masih di dalam pembahasan mengenai dispersi absolutnya, tetapi hanya untuk sekedar menyampaikan informasi, gambaran secara global bahwa dispersi itu seperti ini, tingkat variasi itu seperti ini antara A, B, dan C. Perusahaan A, perusahaan B, dan C itu ternyata nantinya kalau kita hitung itu akan lebih besar dispersinya perusahaan B dibandingkan dengan C, apalagi yang A. Karena A dari waktu ke waktu tidak bervariasi, tidak ada penyebaran, maka memang dispersinya 0 ini nanti kalau kita hitung. Ya. Tapi nanti untuk pembandingan A dengan B dengan C, detailnya berapa dispersinya itu akan kita hitung, ada perhitungan sendiri. Ya. Kita mulai untuk yang dispersi absolut, ada data tunggal, ada data berkelompok. Data tunggal ini nanti akan kita hitung ring, kemudian simpangan rata-rata, ada simpangan baku, standar deviasi. Sebenarnya masih ada lagi simpangan kuartil, tapi itu agak banyak datanya, ya, harus banyak. Saya pikir ini dulu yang ring dengan simpangan rata-rata dan simpangan baku yang sering digunakan di dalam ukuran dispersi. Lalu nanti yang data berkelompok hanya simpangan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Ya, untuk ring tidak digunakan karena ring itu
seperti kita ketahui pada saat distribusi frekuensi ada data tertinggi dan data terendah, ya ring itu. Oke, maka tidak bisa digunakan untuk data berkelompok. Kita mulai untuk data tidak berkelompok. Rumus yang pertama ring tadi ya, ring ya. Ya ring ada ring, simpangan rata-rata, simpangan baku dan deviasi. Ring, kita mulai ring. Ring ini tadi saya sampaikan bahwa ini sama dengan ring pada waktu kita membahas mengenai distribusi frekuensi, ya. Yaitu merupakan selisih antara nilai data terbesar dengan data terkecil dari sekelompok data. Ya, rumusnya R sama dengan XN, data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Ya, misalnya kemarin datanya 98, kemudian yang terendahnya 20, maka tinggal dikurangkan, ya. Nah, karena tujuannya adalah apakah ada dispersi atau tidak, nanti kalau ada angkanya itu berarti kesimpulannya adalah bervariasi. Tetapi kalau 0 berarti bahwa data ini setelah kita hitung ringnya atau dispersi dengan metode ring ternyata 0, maka data itu memang tidak bervariasi. Data yang ada tadi dari perusahaan ABC ini kita ambil satu terlebih dahulu ya, yang B. Yang B yang B ini data tertingginya berapa? 90. Data terendahnya berapa? 10. Sehingga kita selisihkan 90 min 10 ketemu 80. Ada angkanya cukup tinggi sebenarnya ini ya. Tetapi kesimpulannya bahwa data ini bervariasi aja. Karena kita memang di dalam metode yang pertama kita tidak ada pembandingnya, jadi kita nggak bisa membandingkan apakah ini tinggi atau rendah dibandingkan yang lain. Tetapi bahwa data ini karena ada angkanya bukan 0 menunjukkan bahwa datanya bervariasi. Jelas kelihatan kan bervariasi, 50, 90, 50, 10, 50. Enggak 50, 50, 50, 50 sama semuanya, enggak. Nanti yang A kalau Anda hitung mestinya itu adalah 0 ringnya, atau dengan kata lain bahwa data perusahaan A tidak bervariasi, ya. Namun untuk latihan nanti yang ring perusahaan A dan ring perusahaan C Anda hitung sendiri nanti ya, setelah ini menjadi tugas Anda untuk menghitung sekaligus untuk latihan. Ya, itu mengenai metode yang pertama, ukuran yang pertama yaitu ring. Sekarang kita masuk yang kedua, simpangan rata-rata tapi masih di data tidak berkelompok. Rumusnya adalah average deviation atau AD atau SR sama dengan sigma. Sigma dari X min X bar yang dimutlakan dibagi dengan N atau jumlah data. Nah ini ada tanda garis lurus di antara X dan min X bar itu adalah tanda mutlak. Bukan kurung kurawal apalagi. Ya bukan ya. Karena beda. Karena ada makna tersendiri, yaitu kalau ada tanda mutlak ini maka hasil perhitungan atau selisih X min X bar itu jika negatif maka itu dianggap positif atau langsung diubah menjadi positif. Jadi bukan minus lagi. Meskipun sebenarnya kalau kita hitung ternyata ada minusnya, maka kemudian begitu ada tanda mutlak itu harus dipositifkan, ya. Kita lihat untuk contoh yang sama ya. Contoh yang sama ya. Data ini hitung simpangan rata-rata untuk perusahaan A, B, dan C. Ya. Kita coba ambil yang B lagi. Perusahaan B 50, 90, 50, 10, 50 ya. Maka dengan rumus X min X bar, nah berarti kita di situ ada X min X bar, X-nya ada, kemudian X barnya, nanti X barnya harus kita hitung, okay. Kemudian setelah X bar diketahui lalu diselisihkan X min X bar ya. Kemudian disendirikan di kolom sendiri X min X bar. Saya sendirikan supaya nanti Anda bisa membedakan, oh ini masih, kalau ada negatif masih dibiarkan dulu, tapi begitu ada tanda mutlak maka yang negatif dipositifkan ya. Atas dasar rumus ini maka kita bisa hitung simpangan rata-ratanya ya. Prosesnya kita mulai. Nah, X bar tadi sudah diketahui 50 tambah 90 tambah 50 tambah 10 tambah 50 dibagi 5.
datanya karena hanya 5 kan, maka ketemu X barnya 50. Lalu X min X bar gimana? Tentu saja X datanya, X nilai datanya ya, 50 itu data pertama, 90 data kedua, 50 data ketiga, 10 data keempat, 50 data kelima. Masing-masing kita selisihkan dengan X barnya ya, nanti di kolom ke-5 X min X bar, 50 min 50 0, 90 min 50 40, 50 min 40 0, 10 min 50 min 40, 50 50 0. Nah nilai ini ya harus kita rubah menjadi nilai mutlak ya. Kenapa? Rumus ini tidak pakai kurung ya. Kalau kemudian X min X bar tanpa mutlak kita jumlahkan, hasilnya 0 ya. Seandainya kemudian AD rumusnya adalah sigma X min X bar dibagi N, maka 0 dibagi 5 0 ya. 0 tadi sempat sampaikan bahwa dengan dispersi 0, baik ring, baik simpangan rata-rata maupun simpangan baku nanti, berarti datanya tidak bervariasi. Sementara data yang kita lihat ini tidak 50 semuanya, tidak 90 semuanya, tidak 10 semuanya, tetapi pernah dari 50 pernah naik 90, pernah turun lagi, bahkan turun lagi 10, naik lagi 50. Ini kan bervariasi. Nah, oleh karena itu kemudian rumus ini memang menjembatani untuk perhitungan yang membiaskan tadi ya, dengan 0 dibagi berapapun jadi 0, yaitu dengan tanda mutlak. Nanti kalau yang simpangan baku dikuadratkan, nah, simpangan rata-rata cukup dimutlakan, sehingga dari X min X bar kemudian dimutlakan ya, 0 tetap 0, 40 tetap 40, yang min 40 menjadi 40. Lalu kita jumlah karena sigma dari X min X bar dimutlakan 80 ya. Sudah ketemu di nilai akhir, maka tinggal kita menghitung AD-nya berapa atau SR-nya berapa ya, yaitu 80 min 5. 5 adalah jumlah data, ketemu 16. 16 berarti bukan 0. Maka menunjukkan bahwa data bervariasi ya. Ya, itu untuk simpangan rata-rata dari perusahaan B ya. Lalu bagaimana yang perusahaan A dan C? Anda juga nanti diminta untuk latihan ya, dihitung ya. Kalau secara kasar tadi yang A pasti 0, pasti tidak bervariasi. Silahkan nanti Anda buktikan di soal latihan ya. Ya. Jadi ring untuk perusahaan A tadi B sudah ada angkanya sangat tinggi malah, kemudian AD-nya 16 ya, juga sekaligus menunjukkan bahwa data bervariasi. Nah, sekarang yang ketiga, pembuktian yang ketiga dengan metode yang berbeda, apakah perusahaan B juga seperti itu, demikian juga yang A apakah tetap 0 tidak bervariasi, dan C bagaimana ya. Rumus yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi atau standard deviation ya. Rumusnya ada 2 ini, hampir sama rumusnya, hanya kalau yang di atas itu pembaginya adalah N-1. Maknanya apa? Bahwa kalau datanya di bawah 30 ya, maka nanti pembaginya adalah N-1. Tapi kalau datanya 30 ke atas, ini sepakatan para pakar bahwa 30 itu dianggap sampel besar, 30 ke atas. Tapi kalau di bawah 30 dianggap sampel kecil. Oke, berdasarkan rumus ini kita hitung ya, simpangan baku perusahaan A, B, dan C. Kita ambil contoh yang B terlebih dahulu ya. Yang B rata-ratanya tadi 50 ya, 50. Kemudian X min X barnya ya tadi sudah ya. Ini lalu tinggal dikuadratkan karena rumusnya adalah S sama dengan akar pangkat dari sigma X min X bar dikuadratkan yang dibagi dengan N-1 ya. 0 kuadrat 0, 40 kuadrat 1600, min 40 1600 sama. Dijumlah total sigma
sigma X min X bar kuadrat adalah 3200. Ya, kita ambil rumusnya yang dengan pembagi N-1 karena datanya hanya 5 ini. Ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei hanya 5. Kalau datanya 30 ke atas, ya 30 masuk yang besar, maka pembaginya adalah N, pembaginya 5. Tapi karena ini hanya 5, pembaginya N-1, pembaginya 4. Nah, dengan demikian, maka standar deviasi atau simpangan baku untuk perusahaan B menjadi akar 3200 dibagi 5-1 atau dibagi 4 sama dengan akar 800 sama dengan 28,28. Ya, 28,28 ini berarti ada angkanya bukan 0. Lagi-lagi dengan rumus yang ketiga ini membuktikan bahwa perusahaan B datanya memang bervariasi. Ya. Nah, tugas Anda tentu saja bersambung dengan yang tadi, menghitung simpangan baku dari perusahaan A dan C. Ya, nanti bisa dikerjakan secara bersamaan, data yang sama. Kita hitung ringnya berapa untuk A, ya, demikian juga untuk yang C, kemudian simpangan rata-rata berapa untuk A dan C, demikian juga untuk simpangan baku dari perusahaan A dan C nanti kita hitung. Ya. Nah, itu tadi adalah dispersi absolut untuk data tunggal atau data tidak berkelompok. Masih di pertemuan yang ke-6, ya, karena waktunya masih cukup banyak, kita lanjut ke yang data berkelompok. Data berkelompok untuk simpangan rata-rata. Ya, nanti kalau yang simpangan baku kita lanjutkan di pertemuan ke-7. Simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Ya. Kalau tadi rumus simpangan rata-rata untuk data tidak berkelompok adalah X min X bar. X-nya datanya. Tetapi karena berkelompok nanti ada unsur F-nya, ada nilai tengahnya dicari, kemudian frekuensi dari masing-masing kelas berapa. Karena di dalam kelompok kan ada kelas sekian sampai sekian, jumlahnya berapa. Nah, sehingga rumusnya adalah untuk data berkelompok AD sama dengan sigma dari F yang dikalikan dengan M min X bar yang dimutlakan dibagi dengan N. Tanda mutlak ini ya, tanda mutlak. Untuk yang ring tidak ada ya. Sekali lagi ring hanya untuk data tidak berkelompok. Ya. Untuk tanda garis lurus, tanda mutlak tadi ya. Ya, sekarang kita masuk di contoh. Ada contoh saya ambil contoh yang sederhana aja ya, data umur pengunjung time zone umur 1 sampai dengan 5 berjumlah 10 orang, 6 sampai 10 umurnya jumlahnya 20 orang, umur 11 sampai 15 berjumlah 20 orang, sehingga total semuanya adalah 50 orang pengunjung time zone. Hitung simpangan rata-rata untuk data berkelompok di atas. Ya, abbreviasinya. Ya. Dengan rumus AD sama dengan sigma F yang dikalikan M min X bar, maka kita harus mencari M-nya, kemudian mencari X bar-nya, kemudian F-nya mestinya sudah ada di situ, N-nya juga sudah diketahui. Ya. Nah, kita lihat di tabelnya. M-nya data pertama 1 sampai dengan 5. Ya, mencari M, batas bawah ditambah batas atas, ya, sama dengan berapa dibagi 2. 1 tambah 6 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 dibagi 2 ketemunya 3. Nilai tengah kelas pertama adalah 3. Lalu M yang di kelas kedua 8. 6 tambah 10 16 dibagi 2 8. M ketiga 13. 11 tambah 15 26 bagi 2 13. Ya. 6 tambah 10 16 bagi 2 8. Atau kalau supaya mudah, begitu ketemu M di kelas pertama, kelas kedua tinggal tambah interval. Intervalnya berapa ini? Intervalnya adalah 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 jumlahnya ya. Maka intervalnya 5. 6 sampai dengan 10 juga 5. 11 sampai 15 juga 5. Sehingga beberapa pertemuan sebelumnya di distribusi frekuensi kita bisa menentukan nilai M ya, yaitu selisih antara interval di masing-masing interval. Maka 3 tambah interval ketemu 8.
8 tambah intervalnya 5 ketemu 13. Ya. Ada beberapa cara tadi ya, 2 ya, bisa menghitung dari batas bawah tambah batas atas bagi 2 atau selisih antara nilai tengah dengan tambah interval. M ketemu, maka kita cari Fm-nya ya untuk mendapatkan X bar nanti. Karena rumus X bar Fm dibagi dengan sigma F atau sigma N ya. 10 kalikan 3 30, 20 kalikan 8 160 dan seterusnya. Ya, kita jumlah ketemu 450. 450 bagi 50 ketemu 9. 9 itu menjadi X barnya ya. Sehingga X bar saya buat kolom sendiri supaya memudahkan Anda. Ya, lalu kemudian rumusnya adalah M min X bar, maka kita harus menyelesaikan antara M dengan X bar. Okay. Jadi M-nya berapa? 3 kurangi 9 berapa? Min 6. Yang kedua di kelas kedua 8 kurangi 1 8 kurangi 9 min 1. Dan 13 dikurangi 9 4. Ya 4. Nah, di sini masih ada angka-angka yang negatif. Ya. Dan ini harus kita hilangkan dengan cara dimutlakan. Tanda garis ya yang simetris kanan kiri itu merupakan nilai mutlak. Maka min 6 menjadi 6, min 1 menjadi 1 dan 4 tetap 4. Tapi ini baru ketemu N min X bar dimutlakan. Ya, sedangkan rumusnya harus dikalikan dengan frekuensi. Sehingga kolom ini kemudian kita kalikan dengan di kolom kedua, kolom jumlah, kolom frekuensi. 6 kalikan 10 60, 1 kalikan 20 20, 4 kalikan 20 80. Kemudian kita total menjadi 160. Ya, 160 dibagi sigma F I atau N, mohon maaf ya, N ketemu 50. Ya, sama dengan 3,20. Sehingga simpangan rata-rata untuk data ini adalah 3,20 atau datanya memang bervariasi. Ya. Ya. Nah, di pertemuan ke-6 ya, di samping tadi yang data tidak berkelompok mulai ring untuk perusahaan A dan C, dan juga simpangan rata-rata dan juga simpangan baku dan deviasi. Ada sudah 3 soal ya, soal latihan ditambah dengan ini ya. Ini karena yang tadi kan masih mudah ya, ini tetap seperti kemarin soalnya kita berikan soal 4 soal untuk sekalian latihan aja. Oke. Ya, tidak banyak-banyak soalnya, tidak sampai 10 ya. Tapi kalau 1 ya nanti kurang latihannya. Ya. Ya. Itu untuk pertemuan ke-6 ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di LMS ya. Jangan lupa LMS-nya ditonton terlebih dulu ya. Karena kalau hanya melihat PPT ada beberapa hal yang mungkin tidak tersampaikan di sana. Harapannya bisa dipahami kalau Anda bisa melihat di podcast di LMS itu. Kalaupun kemudian masih ada kebingungan kan bisa didiskusikan saat itu ya. Oke, terima kasih atas perhatian di materi ini ya. Mudah-mudahan bisa pahami ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.